Ya, kita menyadari sepenuhnya pertumbuhan ekonomi 5% selama 15 tahun terakhir ini menjadi fondasi ekonomi kita untuk bertahan dengan baik. Tapi di sisi yang lain kita juga harus mencari jalan-jalan baru agar pertumbuhan 5% itu punya dampak yang inklusif bagi kesejahteraan masyarakat. Akses dan kesempatan masyarakat untuk tumbuh produktif dan mandiri itu yang harus terus diupayakan. Apalagi Pak Presiden Prabowo senantiasa mengingatkan kita harus mencari jalan baru. Salah satu jalan baru itu adalah konsistensi spirit ekonomi konstitusi, di mana negara ini harus hadir untuk mendorong kapasitas ekonomi ini benar-benar dirasakan. Pertumbuhan ekonomi 5% harus dirasakan. Bagaimana caranya? Beberapa paket kerja pemerintah, misalnya pemberdayaan masyarakat, mendorong evaluasi sistem pendidikan vokasi, menciptakan kapasitas baru, skill baru, vokasi yang tumbuh untuk menjadi adaptif terhadap kebutuhan pasar global dan kebutuhan kompetisi di tingkat global. Itulah model-model cara baru dan arah baru itu mutlak supaya pertumbuhan ekonomi itu benar-benar dirasakan. Dan itu perintah, permintaan, dan instruksi Presiden di berbagai forum kepada seluruh anggota kabinetnya. Nah sekarang tergantung kami para menteri harus peka dan mengimplementasikan. Nah salah satu yang paling menarik adalah agar visi ekonomi yang dibangun oleh pemerintah adalah visi ekonomi pemberdayaan, yaitu menumbuh kembangkan kapasitas ekonomi produktif yang tumbuh di masyarakat. Kita melakukan pilot project misalnya penumbuhan ekonomi UMKM dengan memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya yang diberikan pemerintah. Yang kedua, bagaimana agar sekolah-sekolah menengah ini benar-benar semakin memiliki link and match dengan dunia kerja dan industri. Ini harus terus kita dorong. Kalau di pemberdayaan yang lain misalnya kita ingin masyarakat miskin mendapatkan pelatihan khusus yang bisa langsung bekerja. Ini sekarang kan belakangan ramai soal drifting kayak gitu. Ya Pak Purbaya sudah menindak dan pastinya masih berproses. Soal apa? Drifting. Oh iya, ya, iya. Itu di pelabuhan ya gitu. Ya. Tapi kita juga tahu banyak UMKM menjual pakaian drifting. Ya itu jadi pendapatan mereka. Tapi di sisi lain, drifting ini kan juga ada dampak negatif terhadap industri tekstil dalam negeri. Gitu. Maksudnya dari ya, jadi beberapa waktu yang lalu bahkan ada rapat khusus saya, Menteri UMKM, menteri-menteri terkait, Menteri Keuangan yang dipimpin oleh Presiden untuk mengatasi itu. Satu, ada switching UMKM yang jual barang thrifting itu terus diupayakan melalui kementerian-kementerian terkait agar switching itu terjadi. Tidak lagi bisnis baju bekas. Yang kedua, keran impor yang oleh Presiden diperintahkan kepada Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, kemudian yang terkait untuk segera mengambil langkah-langkah cepat agar keran impor itu tidak dibuka. Lagi cukup? Gus, soal ini Gus, biasanya kan semakin akhir tahun bencana kan juga semakin banyak. Terakhir juga baru erupsi dari Kementerian Koordinator, ada arahan juga nggak sih Gus? Ya kalau kita pada menangani bencana pada darurat bencana, Kementerian Sosial recovery rehabilitasi kita siap. Kementerian Sosial di bawah kami akan siap mengantisipasi bencana. Tapi ketika tanggap darurat awal itu ada di BNPB ada di Kementerian PU. Oke? Itu pedagang di Tanah Abang maupun di Senen itu kan banyak yang berteriak karena impor lifting itu ditutup. Mungkin tanggapannya seperti apa Cak? Mungkin dan solusinya seperti apa agar pedagang lokal kita ini juga bisa tetap mencari nafkah?
Ya, kita Menteri UMKM akan memberikan jalan keluar. Misalnya pemberian akses permodalan untuk menjual barang lain selain thrifting. Artinya sikap pemerintah jelas bahwa barang thrifting nggak boleh dijual ya. Ya,